Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bincang-bincang permasalahan sekitar bulan Ramadan, yaitu tentang bagaimana hukum memakai tetes telinga dan juga tetes mata di saat kita lagi berpuasa. Jadi untuk lebih detailnya, mari kita langsung berbincang dengan Bapak Kiai Halili, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini dalam suasana bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga mampu menyelesaikan puasa kita sampai akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa sebagaimana kita pahami adalah syariat untuk menahan diri dari segala yang membatalkannya. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu perkara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda melalui rongga terbuka yang ada pada tubuh kita, apakah itu mulut, lubang kemaluan, lubang telinga, atau juga lubang anus, hidung juga. Itu beberapa lubang yang ada pada tubuh kita yang apabila kemasukan oleh benda bisa menyebabkan puasa kita batal. Oleh karena itu maka memasukkan cairan ke dalam telinga, termasuk dalam hal ini obat tetes telinga, itu dapat membatalkan puasa bila cairan tersebut sampai ke bagian dalam telinga. Syekh Khatib Syarbini mengatakan wa taqtiru fi batinil udhuni muftirun, dan meneteskan cairan ke rongga dalam telinga membatalkan puasa. Ini terdapat di dalam Iqna Hamish Tufah Al-Habib juz 2 halaman 379. Nah, ketentuan hukum ini akan menjadi berbeda dalam kondisi sakit telinga. Sekiranya rasa nyeri yang derita dan tidak bisa diredakan atau minimal diringankan kecuali hanya dengan obat tetes tersebut atas petunjuk dokter tentunya ya. Atau atas pengetahuannya sendiri, karena kita punya kebiasaan misalnya, ini kalau nggak ditetesi ini sakitnya akan menjadi-jadi bahkan tambah parah gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka memasukkan obat tetes telinga diperbolehkan dan tidak dapat membatalkan puasa. Alasannya satu, darurat. Ini sesuai dengan prinsip kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang semula diharamkan. Saya juga mengutip Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, mengutip fatwanya Syekh Bahuwairith sebagai berikut. Ubtuliya biwaja'in fi udhunihi la yuhtamalu ma'ahu as-sukunu illa biwab'i dawa'in yusta'malu fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqa at-takhfifu aw zawalul alimi bihi bi an arafa min nafsihi aw akhbarahu tabibun. Ya. Jadi arafah min nafsihi, saya sendiri punya pengalaman, tahu bahwa manakala tidak dikasih tetes itu ini akan tambah parah. Au akhbarahu tabibun, atau karena ada kabar dari dokter, jazadalika wa sahha shaumuhu lidarurati. Jadi kalau kita terjemahkan,
Bila seorang dicoba dengan rasa sakit di telinganya, ia tidak bisa tenang kecuali dengan meletakkan obat dalam telinga dan nyata-nyata dapat meringankan atau menghilangkan rasa sakit dengan obat tersebut berdasarkan pengetahuan pribadi atau informasi dokter, maka hal demikian boleh dan sah puasanya karena darurat. Ini terdapat di dalam himpunan fatwa Syekh Bahuwairith, jadi Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Buyah Al-Murtarsyidin, halaman 182. Saya kira itu. Jadi alasan darurat itu kemudian menyebabkan tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa. Jadi selama kita memang dalam keadaan sakit, telinga kita sakit atau mata kita sakit, yang memang harus ini masih baru telinga ya? Iya, Baru telinga. Oh, baru telinga. Oh ya. Jadi selama karena kita dalam keadaan sakit, kondisi sakit telinga kita yang harus memakai tetes telinga, jadi boleh gitu ya? Iya, menurut Pada bulan pengetahuan Ramadan, kita iya. bahwa ini kalau dibiarkan akan bertambah parah Iya. dan membahayakan. Iya. Atau atas petunjuk dokter, Iya. ini harus tetes Pak misalnya, 3 kali sehari Hari, misalnya. Dengan alasan seperti itu boleh dan tidak membatalkan, tidak sampai membatalkan puasa. Tadi juga soal mata ya, Iya, tetes mata. iya. Baik. Gimana selanjutnya? Apa kalau kita menggunakan tetes mata di saat bulan Ramadan itu apa boleh? Apa nanti menyebabkan batal atau gimana Pak Ustaz? Nah, ya. Kalau persoalan mata ini para ulama sepakat karena memang obat mata itu tidak sampai, walaupun rasanya sampai di tenggorokan Iya. ya. Itu berbeda dengan obat tetes telinga tadi. Jadi tidak sampai membatalkan. Ini karena lubang mata tidak memiliki jalur penghubung sampai ke tenggorokan. Dengan demikian pula yang masuk ke tenggorokan melalui perantara pori-pori tubuh, bukan melalui mata. Misalnya kayak kita mandi, itu kan terasa segarnya ya. Iya, iya Ustaz. Terasa sekali segarnya. Itu kan masuk sebetulnya, berarti ada air yang masuk ke pori-pori kita. Tapi karena tidak mulai lubang-lubang yang sudah ada pada tubuh kita, tidak sampai membatalkan puasa. Iya. Tidak sampai membatalkan puasa. Nah, kasus meneteskan obat mata ini sesuai dianalogikan dengan persoalan iktihal ya, memasukkan celak mata. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, wala yadurrul iktihalu wa in wujida tu'mul kuhli bihalqihi li'annahu la manfadha minil aini ilal halqi wa innamal wasilu ilaihi minal masam. Artinya, dan tidak bermasalah memakai celak mata meskipun ditemukan rasanya di celak itu di tenggorokan, sebab tidak ada akses penghubung dari mata ke tenggorokan. Yang sampai di tenggorokan adalah dari pori-pori. Itu maksudnya pada saat puasa ya Ustaz? Iya. Memakai celak maksudnya kan memasukkan di dalam Celak mata gitu mata ya? kan, Iya. celak mata. Ini kadang-kadang terasa agak ketar-ketar mungkin di tenggorokan. Ya, ada tembus ya, Iya. ada tembus. Iya. Demikian juga menggunakan tetes mata karena kita sakit mata misalnya. Itu tidak sampai membatalkan. Ini terdapat di Ghayatul Bayan halaman 156. Jadi Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Tidak sampai karena memang beda jalur ya. Iya. Beda jalur. Begini Ustadz, mohon maaf, mungkin Ya. agak keluar dari tema kali ini. Jadi kemarin itu kan kebetulan jadwal suntik vaksin COVID gitu ya, pas siang hari Ustadz. Maksudnya kita kan jam kantor memang malam hari kan memang tutup Ustadz. Ya, Jadi ya. otomatis kan pelaksanaannya itu di siang hari. Itu gimana Ustadz? Apakah membatalkan iya, puasa? iya, begitu, Saya pikir kita bisa merujuk kepada fatwa MUI ya, bahwa dan pendapat para ulama, vaksin itu memasukkan benda tidak melalui lubang yang ada. Iya, iya. Jadi sama Melalui sekali injeksi ya Ustadz ya, tidak injeksi, membatalkan iya. puasa. Ya, samalah dengan ada air kemudian masuk melalui pori-pori Iya, itu tadi oh, iya, ya, iya, ibaratnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertama pada kasus telinga itu pada prinsipnya bahwa apapun yang masuk melalui rongga yang ada pada tubuh kita itu membatalkan puasa, kecuali dalam keadaan darurat, termasuk tadi memasukkan obat tetes telinga iya. kalau tidak kena alasan darurat, Iya. ya. Kalau tidak kena alasan darurat itu membatalkan. Tetapi karena darurat seperti tadi kondisinya sampai membahayakan kalau tidak segera ditetes itu, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tetes mata itu sama sekali walaupun rasanya tadi sampai di tenggorokan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas ilmunya serba-serbi pada bulan Ramadan ini. Semoga ilmu dari Ustadz dapat bermanfaat untuk pemirsa yang budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.